Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali melanjutkan pertemuan kita pada hari ini. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai perencanaan dakwah yang mana pertemuan kelima dari studi manajemen dakwah. Sebelum memulai pembelajaran mengenai perencanaan dakwah, sebelum itu kita jelaskan sub CPMK dalam artian di sini apa yang ingin kita capai dari pembelajaran mengenai perencanaan dakwah ini. Di mana di sini dijelaskan bahwa mahasiswa mampu mengaplikasikan proses perencanaan dakwah dan mengklasifikasikan konsep tersebut dalam praktik pembelajaran secara tepat dalam proses pembelajaran. Berarti di sini kita semua sebagai mahasiswa harus mampu mengaplikasikan apa yang diaplikasikan, yakni perencanaan dakwah di dalam organisasi maupun di dalam kita sebagai dai. Kemudian mengklasifikasikan, artinya apa yang seharusnya dijadikan sebuah perencanaan, bagaimana prosesnya dan selanjutnya, seperti itu. Apa itu perencanaan? Dalam bahasa Arab, rencana yakni takhtik, di mana suatu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Artinya, segala sesuatu yang akan dilaksanakan itu sudah ditentukan atau sudah direncanakan secara matang, di mana dari perencanaan ini untuk mengungkapkan tujuan-tujuan keorganisasian. Organisasi di sini maksudnya organisasi dakwah dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan. Jadi, segala sesuatu sudah ditentukan terlebih dahulu di awal sebelum dilaksanakannya proses pelaksanaan dakwah di lapangan. Dalam hal ini, Dean R. Spitzer mengatakan, siapa yang gagal membuat rencana, sesungguhnya ia merencanakan sebuah kegagalan. Jadi, beliau berkata, di mana di sini menekankan pentingnya sebuah perencanaan. Apalagi itu mengenai dakwah, yang mana arti dakwah itu adalah menyampaikan, menyeru kepada masyarakat atau kepada mad'u agar mereka taat kepada aturan-aturan Allah dan juga berpedoman kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian sedikit menjadi catatan di sini bahwa rencana itu berbeda dengan yang namanya prediksi, di mana prediksi itu hanya merupakan sebuah ramalan di masa yang akan datang yang sifatnya tidak proaktif. Maksudnya adalah hanya sebagai ramalan-ramalan saja. Tetapi ketika berbicara mengenai perencanaan, maka itu lebih konkret, ada langkah-langkah yang harus dilalui dalam mencapai tujuan. Gitu. Kemudian, landasan di dalam Al-Quran sebagai pedoman kita untuk melakukan yang namanya sebuah perencanaan ini atau membuat sebuah perencanaan. Ini tertuang di dalam Quran surat Al-Hashr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat kita. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi di sini di dalam surat Al-Hashr ayat 18 ini Allah mempertegas kita untuk merencanakan. Merencanakan apa? Yakni merencanakan hari esok kita di akhirat.
bukan hanya hidup di dunia ini. Jadi landasannya adalah berbicara kondisi masa lampau atau kondisi yang sudah kita lalui, kemudian kondisi kita hari ini, dan juga yang terakhir adalah kondisi yang akan datang yang belum kita tahu apa yang akan terjadi. Itu. Kemudian sebuah perencanaan dikatakan baik jika pertama adanya sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik, yakni sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Berarti di sini pedomannya sesuai, apalagi kita akan melaksanakan yang namanya proses dakwah, menyampaikan dakwah. Maka perlulah kita yakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah merupakan hal yang baik dan juga sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Itu pesan Nabi kepada kita sebagai umatnya. Kemudian yang kedua, dapat dipastikan bahwa sesuatu hal yang dilakukan memiliki manfaat. Dengan kata lain, ada asas maslahat untuk umat dan terlebih lagi kepada aktivitas dakwah yang kita lakukan. Jadi ada nilai-nilai manfaatnya di sana. Ada kemaslahatan kepada seluruh manusia, terutama kepada umat Islam. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan dalam hal ini, yakni ilmu tentang dakwah. Jadi sebagai bekal ataupun sebagai landasan dasar kita dalam melaksanakan perencanaan yang nanti akan terjun ke lapangan, perlulah seorang dai itu memiliki ilmu pengetahuan secara umum, dan terlebih khusus adalah ilmu mengenai agama-agama Islam yang berkaitan dengan apa yang akan disampaikan nanti di dalam dakwahnya, gitu. Kemudian yang keempat, yakni benchmark. Apa itu? Yakni adanya studi banding terhadap praktik terbaik dari lembaga ataupun yang lainnya yang dilakukan sebelum kita melaksanakan dakwah di tempat yang akan kita tuju tadi. Jadi ada perbandingan. Perbandingan apa itu? Yakni perbandingan agar kita menjadi lebih waspada lagi terhadap apa-apa yang nanti akan terjadi. Itu. Kemudian untuk yang kelima, benar-benar dipikirkan dan dianalisis prosesnya sehingga ada antisipasi ketika pelaksanaan mengalami kendala. Ini sering terjadi, yakni ketika kita sudah berada di lapangan, rencana yang sudah kita rencanakan kadang-kadang banyak yang tidak sesuai dengan real di lapangan. Maka dalam proses perencanaan tadi, proses sudah merencanakan agar sebelum turun ke lapangan, maka perlu dipikirkan serta dianalisis. Atau ketika lebih perlu itu dilakukan observasi awal mengenai tempat yang akan kita lakukan ataupun akan kita laksanakan proses dakwah itu tadi, begitu. Sehingga tidak ada kendala, ataupun ada kendala tapi kendalanya masih bisa kita selesaikan, seperti itu. Kemudian aspek apa yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dakwah? Ini ada 4. Yang pertama adalah aspek hasil ataupun output dakwah yang kita ingin capai. Di sini berarti mengenai tujuan dakwahnya. Apa sebenarnya yang ingin kita capai? Contoh, masyarakat mampu memahami fikih secara totalitas, ataupun masyarakat mampu menerapkan dan melaksanakan sedekah, infak, serta yang lain-lainnya, ataupun pelaksanaan sholat yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu output yang ingin dicapai contohnya. Kemudian yang kedua, dai
dan juru dakwah yang akan melaksanakan. Oh, ini sangat penting. Kenapa? Karena tanpa seorang dai ataupun seorang juru dakwah, kalau bahasa kita mubalik sekarang, itu harus dibekali. Dibekali dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah agar masyarakat benar-benar paham tentang apa yang akan disampaikan nantinya, begitu. Kemudian yang ketiga, waktu dan skala prioritas. Waktu ini terkait dengan kapan akan dilaksanakan, kemudian berapa lama akan dilaksanakannya, yang namanya dakwah tadi. Dan penting skala prioritas, apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, ini tidak kalah penting, yakni dana ataupun keuangan. Kenapa? Karena banyak, sebagian organisasi yang terkendala karena kekurangan dana, kekurangan keuangan. Ini perlu disiasati seperti itu. Lebih awal lebih bagus. Kemudian unsur-unsur kerangka perencanaan dakwah. Yang pertama, dakwah harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Visi maksud di sini adalah apa yang akan dicapai. Kemudian misi, langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu harus memiliki tujuan serta tujuan yang memiliki kerangka yang jelas, begitu. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan yang mungkin dapat direalisasikan, yakni dengan mengikuti metode dakwah yang ada. Jadi step by stepnya perlu dilalui. Jangan dari tanggal 1 langsung lompat ke tanggal 5. Resikonya apa? Akan jatuh, akan tidak terrealisasi secara maksimal dakwah yang akan kita lakukan tadi. Kemudian yang ketiga, mengusulkan berbagai wasilah alternatif pengganti. Nah, itu tadi sebelumnya sudah saya bahas, bahwa ketika kita di lapangan kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu perlu alternatif pengganti. Dalam pengertian lainnya itu plan A, ada plan B, plan C dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang keempat, memilih sarana dan metode dakwah yang dianggap paling cocok. Ini sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita lakukan observasi awal tadi. Apa sebenarnya yang masyarakat butuhkan, atau apa yang paling cocok metode dakwah yang kita terapkan di sana. Ketika berbicara tentang masyarakat yang awam, karena mad'u itu terbagi menjadi 3. Mad'u itu yang pertama, mad'u yang awam, kemudian yang memiliki intelektual tinggi, ataupun yang di tengah-tengahnya. Seperti itu. Jadi ketika berbicara dengan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, maka perlu metode-metode yang lebih terbaru. Salah satunya mungkin melalui media sosial dan sebagainya, karena mereka sudah paham mengenai hal-hal yang lebih berafiliasi ke teknologi, seperti itu. Kemudian yang kelima, harus mampu menjawab. Apa yang perlu dijawab di sini? Apa tujuan, di mana dilaksanakan, kapan dilaksanakan, dan materi apa yang akan disampaikan kepada masyarakat penerima dakwah yang akan kita laksanakan di sana. Jadi ini perlu, ketika kita merencanakan, harus menjawab 4 hal ini. Tujuannya, di mana dilaksanakan, kapan dilaksanakan, dan apa materi yang akan disampaikan. Terkait dengan materi ini, itu lebih kepada mubalighnya tadi ataupun dai-nya tadi harus benar-benar menyampaikan materi sesuai dengan aturannya ataupun perencanaan yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian, apa sih manfaat dari sebuah perencanaan? Di sini saya rangkum menjadi 5. Yang pertama, yakni perencanaan itu dapat memberikan arah yang jelas. Tentu, kenapa? Ibaratnya perencanaan ini adalah sebuah peta konsep kita ataupun peta kita menuju suatu tempat yang ingin kita tuju tadi. Ketika arahnya sudah jelas, ataupun kalau bahasa keren sekarang Google Map, seperti itu. Jadi harus perencanaan itu dapat memberikan arah yang jelas sehingga tidak tersesat, sehingga tidak mengambang apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dapat mengurangi sekaligus bisa menganalisa dampak dari perubahan yang tidak diinginkan. Jadi
mengurangi resiko ketika pas di lapangan ataupun di tempat kita melakukan dakwah nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya sound systemnya yang kurang kuat ataupun hal-hal yang lainnya, ataupun masjidnya masih dalam proses tahap pembangunan. Maka di sini kita bisa mengurangi risiko ataupun menganalisa apa yang perlu kita lakukan sehingga dakwah yang kita sampaikan itu maksimal kepada penerima ataupun mad'u tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat meminimalisir pemborosan. Pemborosan apa di sini? Pertama tentu mengenai uang, ataupun yang kedua tenaga, dan yang ketiga waktu. Jadi 3 hal ini dapat diminimalisir pemborosannya. Kemudian yang keempat apa? Dapat menentukan standar dalam pengendalian dakwah. Dalam hal ini maksudnya adalah menghindari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, seperti itu. Kemudian yang kelima, dapat merangkai dan mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehingga program lebih terpadu. Jadi arahnya jelas ataupun langkah-langkahnya jelas, seperti itu. Tidak seperti menaiki tangga, harus sudah saya jelaskan tidak 1 ke 5 tapi 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Agar lebih terarah sehingga program ataupun dakwah yang kita sampaikan kepada masyarakat tadi dapat diterima dengan jelas, seperti itu. Sedikit bahan renungan, yakni tentang peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di sini yang pertama Ali radhiyallahu anhu menggantikan tempat tidur Rasulullah dan Rasulullah memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai teman hijrah beliau. Tentu hal ini sudah menjadi rencana Rasulullah. Kenapa? Ali, seorang yang masih muda, tentu dia dapat ketika dia menggantikan berarti dia bertanggung jawab secara penuh, seperti itu. Kemudian juga memilih Abu Bakar. Abu Bakar orang yang sudah usia lanjut, dalam artian sudah dituakan, berarti dia mampu berpikir bijaksana, seperti itu. Kemudian keluar berhijrah pada siang hari saat kaum Quraisy sebagian terlelap tidur siang. Jadi ini salah satu strategi ataupun perencanaan dari Rasulullah agar tidak terjadi yang namanya dicegat ataupun benturan ataupun perkelahian dan sebagainya, seperti itu. Jadi karena sebagian terlelap, dengan leluasa Rasulullah dan Abu Bakar bisa sampai ke tempat tujuan, seperti itu. Kemudian memulai keluar untuk berhijrah dari bagian belakang rumah. Kenapa? Karena kita tahu orang akan lebih jelas menampaknya ketika itu berada di depan rumah. Karena dia mau berangkat, Rasulullah mau berhijrah bersama Abu Bakar, itu nampak. Jadi kalau seandainya dia melalui belakang rumah, maka itu akan sedikit tertutupi ataupun menghindari konflik-konflik yang akan terjadi, seperti itu. Kemudian yang keempat, arah hijrah berlawanan dengan kota Madinah, yakni menuju Gua Sur yang berbatuan dan sulit untuk dijangkau. Apa tujuannya? Ini adalah tujuan dari Rasulullah ataupun rencana dari Rasulullah agar kaum Quraisy musyrikin di Mekah tidak bisa memprediksi arah Rasulullah, sehingga Rasulullah dengan mudahnya sampai ke tempat tujuan. Dan juga di sini kenapa dituju Gua Sur yang berbatuan dan sulit dijangkau. Ini salah satu strategi ataupun taktik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka berpikir, jalannya jauh, jalannya berbatuan, sulit untuk ditempuh, maka ya udah biarkan saja, seperti itu. Itu salah satu taktik yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam proses berhijrah.
Demikianlah penjelasan mengenai proses perencanaan dakwah pada pertemuan kita yang keempat ini. Semoga apa yang sudah kita jelaskan, salah satunya tadi mengenai peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat mengambil iktibar serta mengambil pelajaran bagaimana suksesnya Rasulullah melaksanakan hijrah tersebut. Kemudian juga menjadi masukan bagi kita, terutama dai-dai ataupun mubalik, bisa merencanakan dakwah, dan ketika kita terlibat dalam sebuah organisasi dakwah dapat mensukseskan organisasi tersebut sehingga masyarakat ataupun mad'u terbantu dengan adanya kita. Demikianlah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.